Shalom, apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Kita menyanyikan lagu tentang kebaikan Tuhan. Tapi banyak orang hanya bisa berkata Tuhan baik kalau keadaannya baik. Ya, dan kita seringkali menganggap bahwa kebaikan Tuhan itu bicara tentang berkat, kebaikan Tuhan itu hanya bicara tentang keadaan yang baik. Karena seringkali kita tidak mengerti bagaimana mengartikan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema ujian iman. Ya, hari-hari ini kita harus mau terus diuji, kita terus mau dipulihkan Tuhan, karena saya percaya salah satu bentuk kebaikan Tuhan itu adalah ketika Dia mengizinkan kita ini diuji. Bapak Ibu, kalau saudara baca di dalam KBBI, apa itu KBBI? Ya, KBBI itu apa? Bukan Kesatuan Bangsa-Bangsa Indonesia, bukan. Ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ujian itu ketika saya cari, apa itu ujian? Di sana ditulis bahwa ujian itu adalah satu percobaan atau proses untuk mengetahui mutu atau kualitas sesuatu. Jadi ujian itu adalah percobaan atau proses untuk mengetahui mutu atau kualitas. Nah, kita ini sebagai orang Kristen itu harus diuji. Ya, semua itu harus diuji. Ketika kita sekolah, kita mengalami ujian. Supaya apa? Ketahuan nih mutu pendidikan yang kita miliki itu sejauh mana. Orang yang berpacaran juga harus ya, sebelum masuk dalam keluarga, rumah tangga. Jadi semua itu harus diuji. Waktu kau pacaran, uji ya, supaya kau tahu bagaimana nanti ketika memasuki rumah tangga itu perlu diuji. Ya. Di dalam segala hal itu namanya perlu ujian supaya kita mengetahui kualitas dari sesuatu itu. Saudara, apalagi dengan yang namanya iman, keselamatan. Tuhan tuh enggak main-main loh dengan iman kita ini. Ujian itu diperlukan dalam hidup kita, iman kita perlu diuji supaya terlihat mutu atau kualitas. Karena untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima segala sesuatu itu ya memang tidak semua orang Kristen bisa mendapatkan janji Tuhan. Hanya mereka yang sudah melewati ujian, yang sudah lulus ujian. Karena banyak orang diuji tapi tidak lulus. Ya, makanya engkau harus fokus sama Tuhan supaya kau tidak salah pilih jalan. Banyak orang salah pilih jurusan dalam hidup ini. Saya dulu salah pilih jurusan. Saya waktu kuliah, saya ambil jurusannya IPA. Tapi ketika saya dewasa, ujiannya ekonomi terus, saudara. Kayaknya banyak saudara juga salah pilih jurusan ya. Ya, dulu pernah perasaan saya bilang saya dulu ambil jurusannya IPA. Kenapa ujian hidupnya ekonomi terus? Ya, itu berarti salah jurusan. Tapi Tuhan tidak pernah salah di dalam menguji kita. Kita mau samakan dulu, KBBI sama Alkitab itu sama enggak definisi tentang ujiannya? Ya, untuk menentukan kemurnian kualitas sesuatu. Nah, kita lihat yuk, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita boleh mencomot apapun ya yang tentunya benar dan sesuai dengan firman Tuhan ya, karena tolak ukurnya itu firman. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Baca bersama. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun apa? Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai
pencobaan atau ujian. Maksud dari pencobaan itu apa, baca? Maksud dari semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan. Berarti kita sepakat tadi apa yang disampaikan oleh KBBI tentang definisi dari ujian itu mirip dengan Alkitab. Tujuan dari semua pencobaan atau ujian untuk membuktikan kemurnian, kualitas atau mutu daripada iman kita, saudara. Siapa hari ini yang lagi ada ujian? Ya, ujian apapun, mau ujian ekonomi, ya, ujian kesehatan, ujian rumah tangga. Cuma sedikit yang ada ujian, yang tidak diuji ini saya berdoa Tuhan ujilah mereka. Ya, supaya ada ujian. Kalau kita mengerti dulu definisi arti dari ujian, maka saya percaya saudara, kita tidak mudah menjadi orang Kristen yang lari dari setiap masalah. Justru ketika kita menghadapi masalah atau ujian, jadikan itu sebagai sebuah sarana bahwa Tuhan mau bawa engkau naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau engkau lari, engkau tidak lulus-lulus dari satu ujian ini, kau putar di padang gurun terus. Ada orang-orang gak lulus dalam hal keuangan. Dia jatuh di situ terus berpuluh tahun hidupnya begitu terus, terkutuk terus. Karena dia tidak mengerti maksud dari ujian Tuhan itu apa. Waktu kita mengerti, kita meresponi dengan cara yang benar, engkau lulus ujian, maka Tuhan akan bawa kau naik ke level yang lebih tinggi, ujiannya beda lagi. Amin. Ujian anak TK sama ujian anak SD itu beda sesuai dengan kualitas pengetahuan. Demikian juga iman. Ada orang umurnya sudah tua 70 tapi ujian imannya masih di anak TK. Ya, karena dia gak bertumbuh dalam Tuhan. Tapi ada orang yang sebaliknya dia baru kemarin jadi Kristen. Tapi diizinkan Tuhan mengalami ujian yang begitu rumit, ujiannya anak kuliah. Tapi dia lulus dan dia menang. Ingat satu hal, Alkitab berkata Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Karena Tuhan yang paling tahu batas dan kualitas kita ini masing-masing. Jadi tidak usah banyak protes. Dilarang protes. Waktu diproses jangan protes. Mari kita lihat bagaimana supaya kita bisa menang di dalam setiap ujian hidup iman kita. Ayo saudara, ini udah tahun 2025. Jangan lagi kau berputar-putar terus di padang gurun seperti tahun 2024. Tuhan sudah mau datang. Saudara mau kan menikmati janji Tuhan kan? Saya mau tanya, janji Tuhan itu berubah enggak? Enggak. Perkataan Tuhan itu berubah enggak? Enggak. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kalau dia berkata dia menyertai hidupmu, dia mencukupi kebutuhanmu, itu ya dan amin. Dan itu bisa dia kerjakan, dia lakukan. Cuma seringkali kenapa kita tidak mengalami? Karena kau belum lulus ujian. Ya, dulu kita kalau ujian di SMA atau SMP ada ujian Eptanas ditulis di papan besar kan. Harap tenang ada. Jadi kalau lagi ada ujian harap enggak usah banyak ngomong, jangan berisik, enggak usah ribut. Ya, harap tenang ada ujian. Itu Alkitabiah karena firman Tuhan berkata di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Waktu hadapi ujian jangan buru-buru cari jalan keluar. Itu kita. Waktu ada masalah langsung pengen ini siapa yang bisa tolong. Gak pernah lulus kau. Waktu ada ujian nomor 1 tenang. Kalau ada orang mau gitu,
harap tenang. Ada, bilang kanan kirimu, harap tenang. Lagi ada ujian. Supaya kita lulus, jangan berisik. Kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab. Saya nggak perlu cerita pergumulannya, saya nggak perlu cerita ujiannya karena kita sudah sering dengar. Dia mengalami ujian yang bertubi-tubi dalam waktu satu saat, satu waktu yang bersamaan. Dia mengalami ujian keuangan, harga diri direndahkan, anak hilang, istri hilang, semuanya hilang. Siapa namanya? Ayub, bukan Bambang. Ayub. Saya tidak perlu cerita karena semua saudara tentu sudah tahu kisahnya. Nanti pulang coba baca kitab Ayub dari pasal yang pertama. Supaya saudara jangan alay lebay kau pikir masalahmu paling berat. Ternyata masih ada yang lebih berat dan dia berhasil keluar sebagai pemenang, mengalami janji Tuhan dipulihkan 2 kali lipat. Apa yang hilang Tuhan kembalikan semua, bahkan 2 kali lipat. Tapi ada rahasia dia mengalami kemenangan. Saya pengen kita tiru supaya kita juga, jadi Alkitab ini ditulis supaya kita nih belajar. Perjanjian lama ditulis supaya kita belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab. Bagaimana sih dia bisa menang dulu? Buka bersama Ayub pasal 23. Kita mulai baca dari ayat yang ke-10. Ini kunci daripada kemenangan Ayub menghadapi semua persoalan. Ayub 23 ayat yang ke-10 mulai, dia berkata begini saudara, baca bersama. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nomor 1, ketika kita diuji, percayalah bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Waktu engkau mengalami persoalan dan tantangan, tidak usah bertanya, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, kenapa. Harap tenang, ada ujian. Apapun persoalan yang sedang engkau hadapi hari ini, percayalah yang pertama, Tuhan tahu jalan hidupmu. Katakan, karena Tuhan maha tahu, makanya kau jangan sok. Bilang kanan kirimu, gak usah sok tahu. Tuh anak kecil pintar itu, gak usah sok tahu. Benar itu, benar, saya setuju itu. Tekanannya harus begitu, enggak usah sok tahu. Karena Tuhan maha tahu. Kenapa kita enggak boleh protes? Tuhan itu maha tahu. Kau belum lihat ujungnya. Percaya saja bahwa Tuhan maha tahu. Saya waktu mendengar kesaksian dari Bu Serly, ya saudara, Bu Serly itu gubernur terpilih Maluku Utara. Istrinya Pak Beni Laos yang tadinya harusnya calon gubernur tapi meninggal, kapalnya meledak. Dia cerita ketika kapal itu meledak, dia terlempar, ya lalu ternyata kakinya ini mengalami luka bakar yang cukup serius dari telapak kaki sampai di paha. Itu semua melepuh, ya terkelupas dagingnya. Dia kesakitan, lalu dia diselamatkan, dibawa naik. Tapi Pak Beninya belum ketemu. Waktu dia dibawa ke puskesmas, dia bilang itu Bu, di situ tidak ada obat anti sakit, tidak ada obat apapun. Dia itu pingsan berkali-kali karena tidak kuat menahan rasa sakit. Ya, saudara belum pernah mengalami begitu tuh? Bilang, enggak usah alay lebay. Saya waktu dengar itu, merinding. Bu, saya pingsan berkali-kali karena enggak kuat nahan sakit. Begitu sadar dia langsung tanya, suamiku mana? Belum ketemu Bu. Tiap kali sadar, suamiku mana? Belum ketemu Bu. Ya, itu istri-istri itu. Walaupun pingsan tetap ingat suami. Kadang suami itu biar sehat tidak ingat istri. Ini curhatnya ibu-ibu. Saya mewakili ibu-ibu. Ya.
Tapi bapak-bapak di sini semuanya baik. Tidak ada yang mencuekin istri. Insya Allah. Ya bapak-bapak ya. Lalu dia setiap sadar tanya suaminya. Akhirnya setelah yang keberapa kali sadar dia tanya suaminya, dibilang sudah bu, bapak sudah ada di ruangan sebelah. Karena dia lihat ini ke orang yang menjawab ini, gimana kabar bapak? Katanya baik bu. Dia turun dari tempat tidur saudara dengan keadaan kaki yang terkelupas, melepuh semuanya. Dia turun tidak pakai alas kaki, dia jalan ke ruangan sebelah pengen lihat suami. Lalu dia lihat suaminya tergeletak ya dengan napas yang tidak tinggal satu-satu, di situ tidak ada oksigen, tidak ada apa. Jadi dibantunya bernapas cuma pakai tangan. Didorong terus begini perutnya. Dia bilang disitulah saya berdoa dengan seluruh kekuatan iman yang saya punya bu. Ya, kita mungkin pernah merasa ada saat-saat di mana kita berdoa dengan seluruh kekuatan iman yang kita punya. Dia berteriak, Tuhan selamatkan suamiku Tuhan. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain dan suaminya meninggal. Dan di situ dia bilang, bu waktu saya lihat suami saya meninggal bu, rasanya tuh gelap, seluruh di depan saya ini sudah gelap. Saya tidak bisa melihat masa depan saya tidak bisa membayangkan wajah anak-anak saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena selama ini dia ya hanya menjadi istri yang baik. Berhari-hari dia mencoba bertanya, Tuhan kenapa, dan kenapa. Karena dia bilang suamiku ini orang baik, baik banget. Ya memang orang baik itu cepat. Tapi jangan bilang ini, kalau gitu saya nggak mau jadi orang baik biar lama matinya. Maaf ya saudara, mati itu juga anugerah loh. Ya, jadi kita nggak perlu pertanyakan kapan waktu kita mati, ya siap-siap aja. Tuhan yang paling tahu. Tapi jangan mati di diskotik. Ya, terbakar lagi. Ya gara-gara alasan sama istri lembur, ternyata dugem. Ingat loh saudara, kalau engkau mau pergi kemanapun ingat, engkau tidak pernah tahu, siapa tahu itu menjadi tempat matimu. Ya, tolong renungkan baik-baik perkataan saya. Teman saya suaminya meninggal di bandara lagi tunggu bagasi. Jangan pikir semua orang akan mati di tempat tidur. Kita nggak pernah tahu tempat mati kita di mana. Makanya hindari tempat-tempat dugem, tempat-tempat maksiat. Amin. Ya, supaya kau jangan mati di sana. Orang kalau mati tempat begitu kan lagi nggak ingat Tuhan. Jujur aja kita bicara. Ya lagi ngapain di sana? Lagi mengikuti keinginan daging, dugem, dunia gemetar. Ya, hati-hati. Ya, nanti khotbah saya ini dipotong, ini pendeta tukang menghakimi. Ben. Jemaat itu perlu diingatkan supaya bertobat. Saya nggak peduli orang mau bilang khotbah saya menghakimi, khotbah saya ini udah diingetin aja pada nggak tobat. Apalagi kalau nggak diingetin, bener nggak? Kita nggak pernah tahu tempat mati kita di mana. Siapa tahu itu hari terakhirmu, ya. Makanya banyaklah di tempat ibadah, amin. Lagi mati di gereja kan enak toh. Lagi hatinya tertuju sama Tuhan, lagi berdoa mati, itu auto langsung jalan tol ke surga. Amin. Mati di mana? Di tempat pijet. Hati bapak-bapak, ya hindari, sudahlah, udah mau kiamat. Saya juga bingung hari-hari ini orang Kristen udah dengar berita mau kiamat, sudah banyak berita-berita yang menakutkan, tetap aja yang dugem tetap dugem, yang maksiat tetap maksiat. Kenapa nggak tobat-tobat sih? Jangan sampai hari Tuhan itu jatuh ke atasmu seperti jerat. Hari Tuhan bisa bicara kematian buat kita. Ya, jadi Bu Shirley berdoa, Tuhan suamiku ini orang baik, Tuhan orang baik. Tapi Tuhan bilang mati. Nah, berhari-hari dia bertanya, kenapa Tuhan, kenapa? Ya memang kita kadang ngomong kenapa enggak diambil tuh Bapak Sanin tukang selingkuh itu ya. Kenapa orang bilang orang baik itu cepat mati?
Karena Alkitab berkata Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Sebenarnya orang itu kalau jahat dikasih waktu Tuhan terus bertobat. Tapi nek ndak tobat-tobat, ya wis lah murka Tuhan yang turun. Binasa sudah, neraka. Lalu ketika dia bertanya berhari-hari, saudara, bahkan berminggu-minggu tidak terjawab. Sampai satu kali dia bilang, Tuhan bicara di hatinya begini, lebih baik kamu tidak mengerti tapi tetap percaya. Lebih baik kamu tidak mengerti daripada tidak percaya. Kita gak bisa pegang kendali atas hidup kita di dunia ini. Tuhan yang pegang kendali. Ada orang yang bertanya sama saya, Bu, anak saya satu-satunya perempuan meninggal. Bu, kenapa Bu? Tuhan, Bu, stop bertanya seperti itu. Yang pertama, Tuhan yang paling tahu. Tuhan yang paling tahu. Yang saya tahu satu-satunya Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang mati sejak hari ini di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan ya. Yang di luar Tuhan tuh enggak bahagia pasti. Berbahagialah orang-orang yang mati sejak hari ini di dalam Tuhan, sebab mereka sudah beristirahat dari jerih lelah mereka. Mereka tidak akan mengalami lagi akhir zaman. Mereka gak akan alami masa antikris. Jadi dia mendapat hiburan. Oh gitu ya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, kalau lihat keadaan zaman sekarang kayak begini, pengennya cepat-cepat pulang ya ke rumah Bapa. Dia bilang, di situ saya tidak mengerti apa yang Tuhan buat. Makanya enggak usah bertanya ketika engkau mengalami sesuatu. Ayub bilang, dia tahu jalan hidupku. Seandainya dia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu. Hari ini kalau engkau mengalami ujian, ya cari tahu sendiri di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan mau dari hidupku inilah. Apakah aku ini suruh bertobat? Kalau aku ada salah, ya berarti aku harus bertobat. Kalau kau terus menerus ada dalam masalah keuangan, ya bertobatlah dalam caramu mengelola uang. Amin. Jangan boros. Mulai hemat, atur keuanganmu, jangan pinjem-pinjem, jangan utang-utang, jangan gali lubang tutup lubang. Itu lagu dangdut. Ya. Ayo belajar sebab dalam setiap ujian, ingat, ujian itu adalah pencobaan yang bertujuan untuk membuktikan mutu atau kualitas. Lalu yang kedua, Ayub itu bilang begini saudara, ayo jadi ketika kita menghadapi masalah, punyalah satu tekad di hati, Tuhan aku tahu engkau maha tahu. Dan satu hal yang aku mau komitmen dengan diriku, kalau Tuhan sedang uji aku mau keluar sebagai pemenang. Seperti emas yang dimurnikan, itu bagianku Tuhan, beri aku kekuatan, itu saja. Ya, itu saja, enggak usah banyak tanya, enggak usah banyak protes. Karena kita ini siapa mau protes Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa menang menghadapi ujian, Ayub tuh bilang begini, ayat yang berikutnya, ayat 11. Baca bersama, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Waktu kita lagi diuji, jangan belok kanan, belok kiri. Justru ketika sedang mengalami ujian iman, tetapkan hati untuk lebih lagi mengenal jejak atau jalan Tuhan itu. Jangan cari jalan pintas. Jangan bikin jalan baru. Ya, karena kau tidak tahu jalan tanpa Tuhan. Ya, jangan andalkan hanya Google Map untuk kehidupanmu. Karena Google Map juga bisa hilang sinyal. Ayo andalkan Tuhan saudara. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, tinggalkan negeri, keluargamu, sanak istrimu, tinggalkan orang tuamu, mertuamu, tinggalkan semuanya dan berjalanlah ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Pada zaman itu belum ada peta. Pada zaman itu belum ada Google Map. Jadi Abraham itu berjalan pakai apa? Pakai iman. Kalau ada Google Map kan enak kan? 500 meter belok kanan.
300 meter belok kiri. Di depan ada jalan bercabang, tetap di kiri di jalan bercabang. Saya dulu waktu baru belajar pakai Google Map, saya nyetir. Waktu itu suami pelayanan sendiri, saya pelayanan sendiri. Saya pakai Google Map. Saya nggak lihat Google Map, saya taruh aja di samping kursi saya cuma dengar suaranya, saya kencengin. Belok kiri, saya belok kiri. Belok kanan, saya belok kanan. Saya tembus di belakang dapurnya orang. Ada cucian, ada panci, ada belanga. Ini di mana? Mobil saya masuk di situ, di sebelah got. Saya tanya, Mbak, ini jalan tembus, Ibu kenapa masuk ke sini? Ibu, enggak ada mobil masuk sini. Saya tanya, saya telepon suami saya, ini kok Google Map bagaimana ya? Kenapa dia bawa saya ke sini? Suami saya bilang, coba kamu lihat setelanmu itu di situ apa? Saya lihat, setelannya buat orang naik motor. Itu loh, sebenarnya Google Map-nya benar, yang salah itu saya, karena saya belum tahu cara makainya. Ya buat naik motor bisa tembus. Jadi saya tanya, Bu saya putar balik bisa nggak? Nggak bisa Bu, ya Ibu terus aja. Ya ada tapi dengan pergumulan Bu. Jadi saya terus pelan-pelan lewati kandang ayam orang, lewati kebun dan semua orang menatap saya dengan aneh gini. Ih kenapa ini mobil lihat sini ini. Ya saya sih tetap tembus. Yang pertama waktunya jadi panjang, tidak seperti kalau saya lewat jalan mobil. Yang kedua dimaki-maki orang, saya lewat dapur-dapurnya orang saudara. Hidupmu itu begitu, kalau kau salah jalan, perjalananmu jadi lebih lama, harusnya prosesnya sebentar, jadi lama dan bukan cuma itu, diunek-unek ke wong. Kok lewat sini loh, kok ngene to, ini ganggu aku loh, ini hidupnya ini piye toh. Orang itu kalau salah jalan, hidupnya bikin masalah, bikin repot orang lain. Bikin repot orang tua, bikin repot mertua, bikin repot suami, bikin repot istri, bikin repot anak. Itu orang kalau nggak tahu jalan. Ketika Abraham disuruh Tuhan pergi ke satu negeri yang dia belum tahu, dia cuma bertanya sama Tuhan kemana. Setiap kali dia sampai di satu kota atau desa, Alkitab berkata Abraham membangun mezbah. Dia duduk di situ, dia sembah Tuhan, dia cari Tuhan. Lalu Tuhan yang berkata, kamu melangkah lagi ke situ, nanti belok kanan, nanti belok kiri. Maka sampailah dia di tempat yang Tuhan tunjukkan. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Makanya kalau ada masalah, jalani aja, jangan lari. Sebab hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. Amin. Kalau kau lari capek, ada orang lari terus, kawin aja lari dia. Bagaimana kawin lari? Capek dong. Orang konseling, iya Bu, soalnya dulu saya ini kawin lari. Bisa ya kawin lari-lari ya. Nggak disetujui orang tua jadi saya kawin lari. Jangan bikin jalan baru dalam hidup ini. Anak-anak muda, kalau kau pacaran dengan seseorang, lalu kau takut mengenalkan orang itu ke orang tuamu, berarti something itu, buang jauh-jauh. Amin. Karena kau sudah tahu yang benar kok seperti apa. Tapi kadang kau suka bikin-bikin jalan lain. Jangan bikin jalan lain saudara, hidupmu susah. Bahkan kau akan menyusahkan orang lain. Abraham membangun mezbah, setiap kali datang di satu tempat bangun mezbah, tanya Tuhan. Tuhan kasih tahu melangkah lagi. Melangkah dan melangkah. Iya, ikuti jejaknya. Ayub bilang, kakiku mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Waktu kita sedang dalam ujian, ayo kenali jalan Tuhan, jangan menyimpang dari firman Tuhan. Semakin engkau diuji, semakin berat masalahmu, semakin cari Tuhan. Semakin bilang Tuhan aku pengen bertobat, Tuhan aku pengen kenal jalanmu, Tuhan aku tidak mau melangkah keluar dari firman-Mu, aku pengen melakukan setiap apa yang Tuhan mau di hidupku. Supaya kau tidak berputar-putar. Waktu kita taat dan setia,
maka Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kenali cara Tuhan, jangan menyimpang. Yang berikutnya, apa yang Ayub lakukan sehingga dia mengalami kemenangan di dalam ujian imannya? Baca bersama ayat yang berikutnya, dikatakan di sana apa? Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jangan melanggar firman Tuhan, saudara. Jangan melanggar apa yang sudah Tuhan sampaikan, supaya hidup kita itu aman, supaya ujian kita tuh lolos. Kalau melanggar terus ya sudah. Berbuat dosa terus, nggak pernah bertobat, mengalami ujian keuangan. Udah dibilang jangan andalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetap aja pinjam uang sama siapa ya? Nih lagi besok mau jatuh tempo, pinjam kemana ya? Pinjam kemana ya? Maka kau enggak pernah lulus. Karena selalu otakmu itu, pikiranmu itu pinjam kemana, pinjam ke siapa? Engkau menjadikan orang lain itu Tuhan. Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayo ketika engkau mengalami masalah, duduk di kaki Tuhan. Karena setiap ujian yang diizinkan terjadi cuma satu tujuannya, untuk membuktikan mutu atau kualitas iman. Kalau kita terus mengandalkan manusia, ya itu akhirnya kita ini jadi orang yang tukang pinjem-pinjem terus. Minta-minta terus, pinjem uang terus, belum diganti yang kemarin udah pinjem lagi. Ada orang-orang model begini, orang Kristen. Nggak usah angkat tangan. Saya baptis ulang kau nanti. Saya rendam 20 menit. Supaya buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ada saudara, saya dulu punya tetangga begitu. Pakai surat. Bu, mau antar surat. Dari siapa? Dari saya. Kenapa pakai surat-suratan ya? Kan kamu bisa langsung ngomong, nanti ibu baca, saya pulang dulu ya. Dia pulang saya baca, Ibu Debbie maaf saya mau pinjam uang 500.000 untuk beli obat. Saya pikir kasihan dia sakit, ya udah. Tapi saya nggak kirim surat balik. Ya, saya datangi ke rumahnya, oh Bu, saya sudah baca suratnya. Terus Bu gimana? Saya berbunga-bunga membaca surat ibu, pinjam uang 500.000, pakai kirim surat. Ini Bu, karena ibu mau pakai berobat, saya tolong ya Bu, nih saya kasih 500.000. Oh terima kasih Bu, nanti saya gajian bulan depan saya ganti. Alkitab bilang kan kalau kita sudah beri jangan harap ganti. Tapi saya enggak ngomong gitu sama dia, supaya kasih dia juga belajar bertanggung jawab. Dalam hati saya dia ganti, puji Tuhan, ya nanti kalau dia ganti tak kasih lagi ke dia. Saya cuma mau uji orangnya. Begitu waktunya ganti, datang ke rumah lagi, Bu, ya mau kasih surat. Saya pikir, oh ada uangnya di dalam surat. Dia malu kembalikan, jadi tertulis dalam surat, terima kasih Ibu ini uangnya. Saya buka, saya pulang dulu ya Bu, iya nanti dibaca ya, iya. Dia pergi, saya masuk ke dalam, saya baca. Bu Debbie minta maaf, saya belum bisa ganti uangnya. Ini kalau boleh mau pinjem lagi, 350.000, ya. Saya mulai ngelus dada ini orang ini. Tapi saya pikir ya mungkin dia ada kebutuhan lain kali ya. Enggak apa-apa lah, saya bisa. Saya antar ke rumahnya. Iya Bu, katanya kan ibu janji sebenarnya ini tanggalnya ganti loh Bu. Tapi kan ini ibu pinjem lagi toh. Jadi ya iya Bu, soalnya pensiun saya, gaji saya kemarin tuh habis buat ini. Jadi makanya gini. Sebenarnya saya malu. Oh ya udah enggak apa-apa ini ya Bu. Iya. Tapi benar Bu, bulan depan pasti saya ganti. Ya terus sudah bulan depan saya tunggu.
Tapi juga saya lihat hidupnya itu nggak menderita banget saudara, senang-senang pergi makan keluar ya. Bulan depan datang bawa surat lagi. Bu, dia mau kasih surat, ibu bawa pulang aja suratnya, ibu baca sendiri. Ya ibu, uang yang kemarin ibu mau ganti buat saya, itu aja ibu pakai buat kebutuhan ibu, balikin dan ambil lagi ya bu, Tuhan memberkati. Lama-lama saya jadi Tuhan buat dia. Jangan kau tolong orang terus, lama-lama kau jadi Tuhan, dia anggap kau Tuhan, kau berdosa sama Tuhan. Bukannya kita gak mau nolong. Tapi ajari dia untuk berharap kepada Tuhan. Jangan dikit-dikit minta uang. Orang tua kau memang sayang anakmu. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, suruh dia berdoa, suruh dia berharap sama Tuhan. Jangan kau mau jadi Tuhan terus buat anakmu. Apa-apa dikasih dikit, apa-apa terus dikasih, apa-apa terus dikasih. Ya, jadinya dia tidak pernah menganggap ada Tuhan. Yang dia tahu ada papaku yang tolong aku. Demikian juga orang tua, jangan jadikan anakmu Tuhanmu. Dikit-dikit minta sama anak, dikit-dikit minta sama anak. Ya ada loh saudara orang tua tuh yang akhirnya rumah tangga anaknya berantakan. Karena mamahnya minta terus sama anaknya. Jadi anaknya ini pun juga istri punya pengeluaran, ini punya pengeluaran. Akhirnya itulah orang kalau hidupnya gak tahu jalan Tuhan bikin masalah. Orang-orang begini pasti gak sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Saya bukan gak pernah mengalami masalah keuangan. Dulu kami masalah keuangan terus. Kan saya pernah cerita sampai dikejar debt collector. Tapi saya dan suami berprinsip tidak boleh pinjam uang. Gak boleh minta uang sama keluarga, sama mertua, sama siapapun. Kita berdua belajar mengandalkan Tuhan. Hari ini kami diberkati luar biasa itu karena kami belajar mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini firman ditulis kalau kau lakukan berkhasiat luar biasa. Tapi sayang banyak orang Kristen tidak mau mengenal perintah Tuhan, tidak mau mengenal jalan Tuhan, gak mau simpan firman di hatinya. Ayat nih berkata, Ayub bilang perintah dari bibirnya, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak kulanggar, bahkan aku simpan setiap ucapan Tuhan dalam hati dan sanubariku. Di hatimu ada apa hari ini? Apakah ada firman Tuhan di hatimu sehingga ketika kita mau melangkah firman itu yang menegur. Firman itu yang mengajar. Ayo saudara lakukan firman. Yang berikutnya di sana dikatakan. Kita lihat saudara waktu kita sudah setia dengan Tuhan mengikuti jalan Tuhan. Barulah saudara janji Tuhan, rencana Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Makanya Ayub berkata begini, siapa dapat menghalangi Tuhan? Waktu saatnya sudah tiba, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi janji Tuhan atas hidup kita. Amin. Enggak ada satu orang pun yang bisa menghalangi janji Tuhan, firman Tuhan, berkat Tuhan. Siapakah dia bilang di sana dapat menghalangi Tuhan apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Waktu kita sudah menjadi orang yang tahan uji, kita lulus dalam setiap ujian kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan segala janji dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin. Karena Tuhan berkuasa. Ingat saudara, Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu dan hidupku. Apa yang bisa menggagalkannya? Karena kau tidak lulus ujian. Orang bisa terima penghargaan, bisa terima piagam kalau sudah lulus, dapat ijazah. Bagaimana kita dapat janji dan kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah lulus? Nah dikatakan Tuhan itu melakukan apa yang dia janjikan dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Baca bersama dengan suara keras. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ingat Tuhan mau melakukan semua kehendaknya, rencananya atas hidup saudara dan saya. Tapi satu hal yang dia minta, ayo
lulus dalam setiap ujian iman kita. Katakan amin. Saya undang para imam musik, waktunya habis. Kayaknya belum seru khotbah saya, tapi sudah tinggal 5 menit lagi. Saudara, ayo kita lulus ujian. Saya ingat, saya bersaksi saudara, waktu saya ada di Jakarta, kami dipanggil dari Solo masuk ke Jakarta. Saya ingat kisah ini karena tadi kita ngobrol di yang cerita tentang kesaksian. Kami dibawa Tuhan ke satu gereja yang lumayan, ya di situ ada pengusaha kayanya. Saya dan suami jadi pengerja di sana. Kami kerjain semuanya. Setiap bulan kami dapat persembahan dari gereja dan dari pengusaha yang ada di gereja itu. Jadi untuk keuangan kami sudah tidak bermasalah. Bahkan anak-anak saya pindah dari Solo ke Jakarta juga pengusaha itu yang suruh bawa semua ke sini, bawa anak-anak, bawa. Dia bayari kami rumah kontrakan, setiap bulan kami dapat persembahan di luar uang dari gereja. Tiba-tiba ya pengusaha itu sangat menghormati saya dan suami. Dia suka dengan khotbah-khotbah saya. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Pak Gembala dan dia bilang gini, Bu, mulai bulan depan ibu ndak usah khotbah lagi. Haleluya. Itu ujian. Harap tenang. Lalu saya bilang gini, kenapa ya Pak saya nggak boleh khotbah? Ya itu sudah keputusan saya. Ibu nggak perlu tahu alasannya apa. Jadi bulan depan ibu nggak boleh khotbah. Terus saya bilang berarti saya boleh khotbah di luar. Oh nggak boleh. Ibu tuh di sini full timer. Jadi saya di sini ngapain? Ya ibu duduk di kantor ngetik-ngetik. Nggak usah lihat singers yang lewat. Lihat saya aja bapak-bapak ya. Ayo semua matanya. Biasa aja keles. Jangan gagal fokus. Lalu ya saya dibilang enggak boleh ibu di sini ketik-ketik di kantor karena ibu full timer, enggak boleh khotbah di luar. Saya itu masuk di ruang doa. Tuhan, secara manusia kalau kami bertahan di sini keuangan kami aman. Anak-anak sekolah dibayari, semuanya dicukupkan. Kami dikasih mobil, rumah kontrakan dibayari, kebutuhan hidup dibayari, aman. Tapi waktu saya berdoa Tuhan bilang, aku panggil engkau bukan untuk aman. Karena tugasmu menyampaikan kebenaran. Kalau kamu sudah tidak menyampaikan kebenaran, berarti kau harus keluar dari sini. Ini bukan tempatmu. Lah Tuhan gimana dengan kehidupan kami? Kau ikut aku, bukan ikut manusia. Bukan ikut orang kaya. Saya dan suami bergumul saudara. Karena kalau kami tinggalkan tempat itu, saya harus balikin mobil yang dipinjemin. Kami kehilangan semuanya, bahkan mulai bukan dari nol, dari min. Sementara bulan depan kontrakan saya habis. Saya gak punya uang 1 sen pun. Tapi saya mau mengikuti yang Tuhan mau. Ujian iman. Untuk Tuhan bisa tahu mutu imanmu itu ikut Tuhan atau ikut manusia. Bahkan di tengah keadaan yang sudah aman secara keuangan, di situ Tuhan uji. Karena Yesus dan Mamon itu beriringan dalam hidup kita. Satu-satunya saingannya Tuhan di dunia ini cuma uang. Makanya Yesus bilang, kau tidak bisa mengabdi pada 2 Tuhan, pada Allah dan pada Mamon. Saya bilang sama suami, gimana? Saya dapat suara Tuhan begini, suami saya bilang, kalau Tuhan yang ngomong, lakukan. Jangan menyimpang. Kami keluar dari situ. Dan memulai dari nol. Kami waktu itu difitnah. Mereka keluar karena dibayar gaji lebih tinggi di gereja besar. Padahal besok untuk bayar kontrakan kami gak punya duit. Kami cuma nangis di kaki Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara. Saya masih hidup kan? Saya gak mati. Gak punya uang. Sebab aku mengikuti Tuhan yang bertanggung jawab. Allah yang baik. Tuhan yang sangat baik. Katakan pujian tadi, ya engkau baik Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Mungkin hari ini engkau tidak mengerti. Tapi Tuhan bilang lebih baik engkau tidak mengerti namun tetap percaya pada Tuhan. Sering kali ujian yang kita alami tidak kita pahami saudara. Waktu itu saya juga tidak mengerti Tuhan. Engkau berkata kami harus tinggalkan semua ini. Tapi kami mau mulai dari mana? Tidak ada uang satupun di tangan kami. Tapi Tuhan bilang kau ikuti aku Tuhan yang maha tahu.
Hari ini saya baru mengerti, saudara. Kalau kami tidak tinggalkan dulu itu, kami tidak akan melihat semua kebaikan Tuhan hari ini. Seringkali apa yang engkau pertahankan bukan itu yang menjadi jalannya Tuhan. Tapi hari ini bilang sama Tuhan, kami hanya mau mengikuti jejak-Mu Tuhan, tidak akan berpaling darimu. Ya Yesus,